Oke, Mas Adi, bisa kita mulai? Baik Pak, izin share screen ya Pak. Dari saya dulu aja. Oh ya. Sip ya, izin saya mulai teman-teman semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back di Supply Chain Development 2026. Kasih applause buat kita semua. Oke, jadi sesi kali ini nanti kita bisa mendengarkan materi yang luar biasa dari the one and only Mas Ade Rahman. Nanti kalau simak sebaik mungkin, cari ilmu sebanyak mungkin dari materi ini. Teman-teman jangan lupa nanti setelah penyampaian materi juga ada post test, kemudian presensi, dokumentasi, dan evaluasi. Jadi pastikan nanti sampai akhir acara ngikutin, karena nanti ada post test dan scoring juga. Oke, nanti teman-teman juga bisa interaktif, aktif, buat acaranya semeriah mungkin. Ya, thank you, Mas Adi, silakan. Izin share screen Bapak-bapak sekalian. Sudah terlihat Pak Saiku? Mantap, lanjut. Suara saya juga jelas nggih Pak? Sangat jelas, pokoknya nggak mati lampu. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Rahman Sulistyo, saya dari distribusi Yogyakarta. Hari ini pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sekedar sharing terkait dengan communication and socialization skills for leaders. Tujuan dari supply chain development yang saya bawakan ini adalah satu, teman-teman semua bisa nantinya bisa merefleksikan diri bahwa apakah saya ini sudah clarity sih, sudah clear penjelasan apa yang saya sampaikan kepada tim di bawahnya dan bisa confidence. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang kuat baik antar tim, antar divisi, dan keseluruhan supply chain. Kemudian memperkuat leadership, hadirnya leadership dan menginfluence teman-teman sekitar bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kemudian menciptakan atau menimbulkan engage. Engage ini lebih dari job satisfaction atau kepuasan kerja. Teman-teman, kalau saya sedikit sharing terkait dengan engagement, dulu ketika saya skripsi, saya membahas tentang employee engagement, bagaimana seorang karyawan itu puas terhadap pekerjaannya tidak hanya dari gajinya saja, tapi apa sih yang dibutuhkan. Kemudian kolaborasi, itu goal dari SC Development pada siang hari ini. Teman-teman bisa sharing seberapa penting sih komunikasi antar tim, SPV dengan leader atau dengan departemen lain. Mungkin Mbak Nita bisa sharing sedikit pentingnya komunikasi. Ya, Mbak Nita audionya kok belum merespon. Udah dengar suara Mbak Nita? Dengar Pak, dengar Pak. Oke, silakan. Seberapa penting Mbak Nita komunikasi antar tim, kemudian SPV dengan leader dan dengan departemen lain? Kalau menurut saya itu sangat penting ya Pak, karena kita nggak bisa jalan sendiri tanpa tim juga nggak bisa jalan sendiri tanpa leader. Gimana miskomunikasi
adanya sedikit miskomunikasi itu bisa sebenarnya apa sih masalahnya. Nah, itu beda penyampaian itu bisa jadi beda akar masalahnya gitu sih Mas kalau menurut saya. Maka komunikasi itu sangat penting. Gimana caranya kita menyampaikan ke leader bisa diterima dengan baik, dan kita gimana caranya kita mencari solusi atas permasalahan tersebut, gitu sih Pak menurut saya. Ya. Terima kasih atas sharingnya Mbak Dita. Tapi apakah sejauh ini kita atau teman-teman semua yang di sini itu mendapatkan feedback dari tim leadernya? Sebenarnya jelas nggak sih apa yang kita sampaikan? Sebenarnya mereka paham nggak sih apa yang kita rumuskan dari KPI, dari plan 2026 Pak Saiku gitu. Nah, ini nanti kita akan belajar terkait dengan sistem komunikasi tersebut. Kalau di distribusi, kenapa komunikasi itu penting? Itu yang pertama karena melibatkan banyak fungsi, kemudian target operasional yang menuntut kecepatan dan ketepatan, kemudian yang ketiga, kesalahan komunikasi berdampak langsung ke layanan pelanggan. Jadi, untuk keseluruhan, komunikasi menjadi kunci kelancaran supply chain. Kemudian, supervisor sebagai penggerak operasional. Yang pertama, sebagai penghubung manajemen dan tim di lapangan. Yang kedua, menerjemahkan kebijakan menjadi aktivitas harian. Kemudian yang ketiga, menjaga keselarasan tim terhadap target perusahaan. Nah, ini nanti kita akan belajar mengenai beberapa teori komunikasi. Yang pertama ada proses komunikasi, kemudian two-way communication, leadership communication theory, dan self-efficacy. Nah, sebelumnya mungkin saya akan nge-share video, cuman videonya tidak ada suaranya, nggak apa ya Pak ya. Nah, ini teman-teman. Nanti ada yang terjemahkan mimiknya ya. Ya, mungkin Mbak Devita bisa sharing terkait video tadi, karena biasanya cewek kan lebih ke mood ya, moodian gitu. Mbak Devita atau Mbak Ami? Mas, saya boleh bantu menjawab. Oke, Karena ini saya ibu-ibu relate di kehidupan saya. Ya, relate ya, Mbak Nita Relate ya. sekali. Monggo Mbak Nita. Mungkin itu mungkin si suami ini itu katakanlah suami istri ya. Kan itu si istri itu lagi kerepotan gendong anak. Nah, itu mungkin dari si istri itu meminta tolong ke suami, tolong ambilkan sesuatu, saya membutuhkan itu. Cuman dari si istrinya itu cuman itu gitu doang. Jadi si suami ini tidak memahami apa yang diinstruksikan oleh si istri tersebut. Makanya menjadi malah jadi emosi ya si istrinya ini. Gitu mungkin ya, Mas Adi. Ya, Mbak. Karena itu tadi videonya Mbak Nita yang di situ ya. Karena itu relate terjadi di rumah Pak. Itu loh, saya mau butuh itu. Terkadang si suami ini kurang memahami apa yang dibutuhkan istri.
Kalau dari video tadi bukan karena tidak memahami Mbak, tapi karena tidak ada kejelasan perintah gitu. Ya karena cuman itu aja, itu tolong ambilin itu, mungkin kayak gitu ya Mas. Kurang jelas untuk instruksinya itu sendiri. Gitu. Betul sekali. Ini nanti akan relate dengan teori-teori kita, yaitu proses komunikasi, kemudian two-way komunikasi, leadership komunikasi, dan self-efficacy. Proses komunikasi atau komunikasi proses ini digemborkan atau dimunculkan oleh Laswell pada tahun 1984, di mana dia ini membreakdown sebuah komunikasi itu menjadi ada who, ada siapa yang mengontrol, kemudian berbicara apa, says what, kemudian menggunakan channel apa, kemudian whom, audiensinya siapa, kemudian what effect, efeknya apa. Itu ketika bekerja, tentunya kita banyak sekali menemukan atau dari email, kemudian dari WhatsApp, Telegram atau WhatsApp, itu pasti ada yang namanya instruksi kerja. Nah, peran penting supervisor pada teori Laswell ini, satu, bahwa komunikasi adalah proses, bukan sekedar penyampaian. Jadi diproses, misalkan saya contohkan, terima kasih Pak Saiku, karena mengawali tahun 2026 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita di 2026 ini sudah tahu kita akan kemana gitu. Itu yang saya suka di tahun ini, ada plan-nya, plan 2026 kita kemana, terus supply chain development itu akan tetap kita jaga. Itu siapa, ada tenggat waktunya, itu saya sangat apresiasi sekali Pak Saiku. Kemudian efektivitas diukur dari hasil kerja tim. Atau supervisor berperan sebagai pengarah dan penyelaras. Ini saya contohkan saja. KPI 2026 bahwa distribusi harus tahu on time delivery. Itu bagaimana caranya? Karena kemarin sebelum diputuskan berjalan, itu 2026 sudah dibahas duluan. Maka saya pun bergerak, saya dan tim saya, ayo kita coba bagaimana membuat dashboard yang bisa mengecek atau menghitung akurasi dari on time delivery staf awalnya. Mas Habib sudah email ke Pak Fadil, tapi kami mencoba duluan menggunakan dashboard distribusi, dan itu bisa kita melihat dari waktu synchronizing-nya. Gitu. Atau ada yang bisa mencontohkan lain, Mbak Ami, terkait dengan proses ini, proses komunikasi. Jadi ada siapanya, kemudian ada medianya, dan peran kita sebagai supervisor di setiap perintah itu seperti apa gitu. Oke, kalau tidak saya lanjut. Kemudian ada yang namanya two-way communication. Two-way communication ini adalah interaktif dari sender maupun receiver. Send and receive message, allowing for crucial feedback, clarification, and mutual understanding. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, kita harus tahu, kita harus memberikan, ketika kita berbicara dengan bawahan, kita harus memberikan feedback, memberikan ruang untuk bertanya, apakah instruksi saya jelas? Karena ketika semua pekerjaan di lapangan itu teman-teman semua yang handle itu, teman-teman tidak akan bisa atau tidak mungkin bisa, karena apalagi distribusi itu berjalan 24 jam. Sehingga
proses komunikasi itu harus terjalin dengan baik antara leader, kemudian leader dengan SPV itu harus berjalan dengan baik. Agar satu tujuan di kitanya. Jadi ketika Pak Saiku kemarin plan 2026 kita harus katakanlah saya ambil contoh lagi on time delivery, saya jelaskan ke tim bahwa ini tidak boleh kita melebihi batas jadwal pengiriman. Itu jam 7 untuk pengiriman dalam kota, untuk pengiriman YIA jam 6 dan pengiriman rest area Salatiga jam 5. Itu teman-teman distribusi sudah oke, kemudian kita ejawantahkan ke dalam sebuah dashboard. Dan ketika kita berdiskusi dengan tim, sebisa mungkin kita memberikan feedback, memberikan ruang untuk bertanya, apakah sudah clear instruksi saya, apakah sudah clear perintah dari saya. Jadi sebelum eksekusi, tim harus paham dulu, tim harus sudah mengerti apa yang dimau oleh perusahaan atau oleh SPV-nya masing-masing. Jadi itu juga menghindari asumsi sepihak, menurut saya kayak gini kok, kemarin Pak Saiku bilang ini tuh maksudnya ini, ya enggak ya? Nah, jadi ada ambiguitas di situ. Jadi untuk clarify atau kejelasan itu teman-teman harus menggunakan two-way communication. Kemudian self-efficacy atau believe in yourself. Nah, ini di-develop oleh Albert Bandura. Ini bukan bakat, tapi adanya kemauan diri, keyakinan diri yang tercipta baik dari pekerjaan, kemudian mental individual. Ini juga sangat penting ketika teman-teman mau presentasi, kemudian mau sosialisasi terkait KPI, terkait apapun itu, teman-teman harus membutuhkan self-efficacy diri. Ini ada beberapa yang digarisbawahi oleh Albert Bandura. Yang pertama ada master experience, kemudian vicarious learning, verbal persuasion, and psychological states. Nah ini saya pengen tahu Mas Habib, mungkin gimana sih Mas Habib bisa percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, percaya diri dalam ketika meeting Mas Habib berani berbicara gitu. Bisa kasih tahu Mas Habib? Iya, kalau dari saya ya Mas Ade ya, mungkin yang pertama-tama mungkin saya kan kebiasaan ini ya, ngelis dulu ya, apa yang perlu saya sampaikan ketika meeting ya. Contohnya kayak tadi ya, jam 1 tadi, itu kan kita kan sudah siap spreadsheet tuh sebelumnya, apa aja poin-poin yang perlu kita bahas. Jadi dari awal sudah dirunutkan dulu, jadi ketika Bang Alek, Mas Ade tadi menyampaikan apa isu-isunya, saya juga bisa jump in karena meneruskan komunikasinya tadi. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi ya itu tadi, riset dulu apa yang akan kita bahas. Jadi kita tahu topiknya apa, lawan bicaranya siapa, jadi nanti kita enak tinggal kayak makannya tuh ngalir gitu aja sih Mas Adi. Yang penting risetnya dulu. Jadi kalau misal kita belum riset tapi tiba-tiba kita udah menyampaikan sesuatu itu kan jadi kayak ngambang ya malahan. Jadi mending kita menyimak dulu kalau misal belum penuh risetnya kayak gitu sih. Kalau dari saya Mas Habib. Oke, Mas Habib. Saya mau bertanya lagi, apakah hal tersebut sudah dilakukan Mas Habib sebelum Mas Habib bekerja di sini? Jadi membuat itu sebuah pengalaman Mas Habib ketika bekerja, saya tetap harus melakukan list ketika mau presentasi gitu Mas Habib. Sejujurnya sebelum di sini ya Mas Adi. Jadi dulu waktu awal-awal kerja sebenarnya masih kosong ya, masih benar-benar kosong.
Terus saya dapat dapat mentor ya, dulu itu punya mentor, dia yang ngajarin saya gimana caranya kita kerangka berpikir lah, bagaimana kita menyusun analisisnya dulu, terus risetnya apa yang perlu dilengkapi, datanya, baru kita menyampaikan itu tadi. Jadi secara kebiasaan itu yang terbawa sampai sekarang. Jadi misal harus saya pahami dulu kayak gitu. Makanya kalau misal belum bisa memutuskan, pasti saya hold dulu. Maksudnya, wah ini kurang, riset kurang, aku harus cari info lagi. Kayak gitu Mas Habib. Siap Mas Habib, terima kasih atas sharingnya. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Mas Ae? Enggak, Mas. Atau Mas Gires? Karena Mas Gires ketika berbicara tuh penonton tuh jadi menjadi, Iya, bahasanya sulit ya. Bahasanya sulit. Iya. Bener, tapi sepakat Mas Ade. Poin yang perlu percaya diri sih, biarpun kadang yang diomongin, omong dulu baru mikir tuh beberapa kali sering terjadi tuh. Karena terbiasa. Ya, Jadi Mas, makin lama kita akan makin terlatih juga kan mungkin ya. Jadi otomatis apa yang ada di data ataupun yang kita udah prepare itu sudah otomatis bisa dibicarakan. Cuman ya sekalipun menurut saya percaya diri yang paling utamanya sih. Sepakat di poin itu. jadi berdasarkan tadi kita sharing dari Mas Habib itu sudah mastery experience, atau dalam teorinya mastery experience ini keberhasilan masa lalu meningkatkan keyakinan. Jadi itu bukan sebuah bakat, Jadi self efficacy ini bukan sebuah bakat, tapi lebih ke psikologi seorang dalam berbuat sesuatu. Ketika kita mau menghadapi sesuatu, saya misalkan tadi saya jadi Mas Habib, dulu ketika saya mau presentasi atau mau meeting, saya harus ngelis. Dan itu menjadi sebuah keyakinan diri bahwa saya berani, saya bisa, karena dulu saya berhasil ketika saya sudah melakukan ini, ketika saya sudah melakukan listing ini. Kemudian vicarious experience, melihat orang lain bisa berbicara di depan umum, kita menjadikan, saya aja bisa, kenapa kita nggak bisa ya? Saya bisa, kenapa saya nggak bisa ya? Atau orang-orang di sekitar kita ini kita pengaruhi dengan cara kita menjadi menjadi toladan atau menjadi contoh dari mereka. Misalkan kita berpakaian rapi, kebersihan dijaga, itu nanti membuat orang-orang di sekitar kita atau tim kita itu menjadi aware, menjadi ini Mbak Nita bersih banget nih orangnya, saya jadi nggak enak, saya juga harus bisa bersih, karena melihat keberhasilan orang lain. Kemudian ada social persuasion atau dukungan positif dari orang-orang sekitar. Misalkan saya karena saya tidak punya kemampuan untuk membuat sebuah dashboard, saya menggunakan Mas Franciscus sebagai jembatannya. Saya bilang, keren kamu Cus, bisa ini kita ajukan ke Pak Saiku, keren kamu Cus. Jadi ketika kita mempunyai tim, ketika kita tuh membuat pengaruh terhadap orang lain, berbuat sesuatu dengan kita memberikan hal positif, itu nantinya mereka akan terus berkembang. Mas Franciscus itu, jika teman-teman ya saya ceritakan, itu dulu tidak tahu laptop, tidak mengerti itu gimana Excel, terus masih
cuek lah terhadap apa distribusi itu bagaimana prosesnya. Dia hanya bekerja masuk, kemudian saya tanya ke dia, saya dekati, karena salah satu hal yang saya dapatkan dari kuliah dulu itu the right man on the right place. Saya tanya ke dia, kamu bisa ini enggak, komputer enggak, bisa mantau stok enggak, bisa mendampingi saya terkait stok enggak, bisa mendampingi kami distribusi Jogja untuk membuat sebuah dashboard, membuat sebuah ini enggak. Saya enggak bisa, Pak, cuman saya mau belajar. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan lagi sampai ada yang namanya stok daily, terus kemudian laporan distribusi sesuai dengan request dari Pak Ari dan Mbak Devita, kemudian adanya dashboard. Itu semua memang berawal dari dalangnya ada, cuman eksekutornya masing-masing. Karena ketika kita semua yang melakukan, kadang kita nggak bisa. Kemudian ada yang namanya kondisi mental dan fisik, itu juga mempengaruhi persepsi kemampuan. Misalkan nih, teman-teman lagi sakit, kemudian lagi bindeng, lagi bad mood atau lagi apa, kemudian teman-teman dipaksa untuk presentasi atau dipaksa untuk menunjukkan sesuatu hal seperti kemampuan teman-teman di depan publik gitu, pasti akan jauh turun daripada ketika kita fit. Kemudian masuk ke leadership communication atau supervisor sebagai jembatan organisasi. Leadership communication is how leaders inspire, guide, and connect with teams and stakeholders through verbal, non-verbal, and written message to achieve set goals. Ini yang saya dapatkan ketika kita workshop dengan Pak Singgih waktu itu ada win the day, win the shift, win the day, win the month. Jadi dari situ kita win the day, win the shift, win the day, win the month, win the year, win the operation. Nah, jadi saya baru mencoba memproses, membangun gimana sih caranya kita ini win the shift dulu, kemudian win the day, kemudian win the month. Itu dari mungkin besok ini saya akan sosialisasi ke tim leader atau saya akan merombak tim agar jadi satu shift lead, kemudian satu leader lagi hanya fokus pada stok. Itu mungkin pikiran-pikiran itu akan saya sampaikan ke tim, karena kita sebagai jembatan dari beliau yang ada di atas untuk menerjemahkan apa yang mereka mau, apa yang perusahaan mau untuk berjalannya organisasi. Jadi win the day, win the shift, win the day, dan win the month mungkin bisa terjadi di distribusi Jogja tentunya. Besok ini mungkin akan saya sampaikan terkait dengan apa yang diinginkan oleh Pak Singgih. Jadi supervisor mengumpulkan strategi dan pelaksanaannya. Ketika Pak Saiku ingin stok opnam distribusi harus 0, itu gimana caranya? Ya, kami mencoba dari awal stok daily stok opnam gitu. Itu untuk mencapai tujuan utama atau KPI distribusi untuk stok akurasi 100%. Kemudian peran supervisor apa? Menyederhanakan arahan manajemen. Kalau misalkan stok opnam itu sebulan sekali dan
tiba-tiba hasilnya kacau, itu kan kita harus menelitinya tidak bisa kita teliti secara harian gitu ya, tidak bisa kita tahu oh ini di hari ini, oh ini di hari itu gitu, tapi kita harus keseluruhan semuanya kita rangkum lagi satu-satu, itu yang membuat kita tidak align dengan tujuan dari stok opnam. Kemudian mengarahkan tim agar fokus pada prioritas utama. Kemudian keteladanan sebagai bentuk komunikasi atau modeling and social learning. Sikap pimpinan menjadi contoh bagi tim. Kemudian peran supervisor adalah konsistensi, sikap membentuk budaya kerja dan tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Jadi misalkan teman-teman semua punya, ini yang saya alami juga di distribusi di waktu saya bekerja di sini. Awal mula saya bekerja di sini, semua tim distribusi menggunakan celana jeans, menggunakan sepatu yang tidak safety shoes, kemudian pakai jaket, dan ada yang bertato gitu, tatonya dikeluarkan. Itu yang saya alami dulu di distribusi. Kemudian saya perlahan saya pakai baju rapi, saya bersih, saya selalu sharing ke teman-teman di distribusi Jogja bahwa ayolah menggunakan seragam. Awal mula harus ke leadernya dulu, leader harus dipecuti terus, harus dikasih masukan terus. Ini kita ini perusahaan makanan, kita ini akan bergerak lebih baik lagi. Akhirnya 1 leader percaya, 2 leader percaya, 3 leader percaya, semua satu tim percaya. Sekarang tidak ada yang tidak menggunakan seragam, alhamdulillah. Atau ada yang mau sharing di timnya, Mas Gires? Aku masih buruk lagi. Ya aku yang nyontoh bapak-bapak. Gimana? Agree apa memang sebagai leader akan jadi contoh? Itu sih, cuman sepakat kalau perubahan kecil juga akan diikuti oleh anak-anak kita juga gitu, teman-teman tim kita, kayak gitu sih. Sepakat Mas. Jadi selain kita harus berkomunikasi secara detail, secara jelas, kemudian kita mendapatkan feedback, kita juga harus menjadi seorang contoh atau role model agar menguatkan bahwa pimpinan itu ada, pimpinan itu existence gitu, ada, dan kita itu diawasi untuk lebih baik lagi. Nah ini, ketika sebuah kejelasan dan confidence menjadi satu, clarity, tim paham apa yang dikerjakan. Jadi di plan 2026, alhamdulillahnya di Januari awal, terus kemudian kita harus mengejawantahkan. Ini mungkin teman-teman lagi mencoba satu-satu, kita harus sosialisasi terkait KPI kita kepada tim, terus plan-nya 2026 oleh Pak Saiku seperti apa, itu tim harus pahami dulu. Ini tuh kita ke sana mau ke arah mana, mau menjadi apa, terus hasilnya apa. Itu peran supervisor adalah menyampaikan itu ke timnya. Kemudian confidence, ketika tim yakin sudah pada arahan yang tepat, pekerjaan kita semakin mudah, kemudian organisasi juga tujuannya tercapai. Jadi kita tidak perlu mengawasi, jadi win the shift, win the day, dan win the month, win the year, win the operation itu bakal bisa tercipta. Kemudian tujuan bersama, tim bergerak pada satu arah. Misalkan kemarin kita CMB setahun pun nggak cukup, Pak. Mungkin di tahun 2006 kita juga harus menguatkan lagi CMB. Itu
nantinya agar tercipta budaya bahwa ketika itu sudah tidak menjadi KPI distribusi, GM itu akan selalu terjaga. Gitu. Ini teman-teman dampak komunikasi yang baik. Yang pertama, koordinasi jadi lebih rapi. Ketika kita ada arahan dari atasan untuk mengirim katakanlah ke Makassar, kemudian kita harus menyampaikan ke tim kita bahwa ini Makassar harus di-pack di Jogja. Nantinya kalian pilih dulu di sini, terus nanti paginya biar shift 1 yang nge-pack. Agar sesuai dengan agar tim yang malam fokus pada pengiriman, tim yang pagi fokus pada packing Makassar. Ketika itu berjalan, nanti tanggal 23 kita ngirim, kita sudah siap, kita udah proper, kita udah pack. Gitu. Kemudian kesalahan operasional berkurang, yaitu mungkin dari sisi RMPM atau order ke purchasing. Ketika komunikasi kita baik ke purchasing, bisa tercipta. Kemudian tim yang solid dan tanggung jawab. Nah, ini yang sedang atau ingin saya buat itu tim yang solid dan tanggung jawab. Jadi ketika bekerja pada shiftnya, terus kemudian menemukan ada kiriman baik itu finish good BKT, BKJ yang rusak ke store, dia harus tanggung jawab. Apa sih yang saya lakukan? Oh, Pak Adi sudah pernah bilang bahwa ketika pengiriman BKJ untuk store paling akhir, itu tatalah di bawah, jangan di atas. Karena di atas banyak terkena singgungan troli-troli yang turun. Itu nanti agar mereka juga berpikir, ketika saya melakukan ini, saya salah, saya harus apa, kemudian dia juga brief lagi ke timnya. Kemudian yang keempat, target lebih mudah dicapai. Tentunya ketika kita komunikasi yang oke, clarify, kemudian clear, itu target itu akan mudah tercapai, teman-teman. Ini harapan saya ke depan setelah adanya Meet ini untuk mengawali 2026, prinsip komunikasi supervisor Agri Indonesia ini terbentuk. Jadi kita ke bawahan harus jelas dan terarah. Kemudian dua arah. Dua arah itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu, kita minta feedbacknya. Sudah jelas apa belum perintahnya? Sudah jelas. Oke, silakan dilaksanakan. Kemudian berbasis tujuan. Tujuannya kemana itu kita jelaskan ke tim. Ini kita kayak gini, tujuannya ke sini. Oh iya. Kemudian selain itu kita juga harus memberikan contoh. Contoh yang baik itu seperti apa. Misalkan ada KPI absensi, ya kita jangan sampai telat. Jangan sampai kita ini itu kok supervisor kok berangkatnya jam sekian, terus kita menjadi role model yang buruk. Karena kita punya tujuan KPI-nya adalah agar absensi teman-teman itu oke dan tidak ada terlambat, kita harus menyatakan. Kemudian konsisten. Gitu. Keberhasilan supply chain tidak hanya ditentukan oleh sistem, armada, material, tapi oleh bagaimana kita berkomunikasi dan menyatukan tim. Sekian dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, terima kasih Mas Ade, kasih aplaus yang luar biasa. Silakan. Luar biasa materi Mas Ade. Jadi sekarang kita tahu ya, ternyata ada ya Laswell Communication. Sebelumnya nggak tahu tuh apa Laswell Communication ya. Di tadi poin-poinnya ada teori komunikasi, ternyata ada 3. Kita nggak harus hanya direction satu arah, ternyata ada 2 arah.
ada self efficiency juga tadi. Teman-teman juga dapat tips tadi tuh, teman-teman yang newbie banget, yang belum terbiasa bicara di umum. Menurut Mas Habib, oh kita harus riset dulu ya, nggak bisa asal nyampein saja. Jadi tipsnya ternyata harus riset dulu tuh. Nanti pas penyampaian biar cukup dalam dan kuat ya. Kemudian Mas Geras, ya kalau udah riset pede aja, karena PD itu bisa ini macam-macam ya, dari gesturnya, dari tone-nya, dari intonasinya gitu macam-macam. Itu salah satu tipsnya free dari teman-teman dari Mas Habib sama Mas Geras tadi. Sama yang catat terakhir tadi prinsip komunikasi 2026. Ini teman-teman harus catat semua nih. Jelas dan terarah. Kemudian dua arah, berbasis tujuan, dan memberi contoh dan konsisten. Luar biasa. Nah, teman-teman dari materi tadi ada yang mau tanya dulu atau ngasih respon? Silakan. Jangan saling memandang ya, langsung raise hand, ngomong, katakan pede tadi itu. Masa nggak ada yang pede? Iya, Mas Habib, Pak. Saya Silakan, boleh Pak, saya ya, silakan. bertanya dulu. Mungkin ini pertanyaan ini ya, tips dari Mas Ade juga ya. Jadi kan mungkin secara ini ya, secara teori tadi kan sudah banyak disampaikan oleh Mas Ade. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri ya, komunikasi ke tim di bawah kita. Nah, kalau dari Mas Ade sendiri, Mas, untuk tips untuk mendeliver tadi, Mas, mendeliver ke tim di bawah kita tadi, itu seringkali kan kita kayak membahasakan itu kan agak susah ya, Mas Ade ya. Saya yang sederhana aja lah, kayak tidak semua operator itu punya pemahaman yang sama. Let's say kayak kemarin saya tanya waktu day off itu kan hari Sabtu Minggu, kiriman ini sudah terpick up gitu. Yang saya artikan adalah apa ini sudah di pick up oleh ekspedisi gitu kan. Mereka jawab sudah, tapi saya cek kok masih ada gitu. Saya ulangi, apa sudah diambil oleh ekspedisi gitu. Baru mereka oh belum Pak gitu. Jadi mereka mikirnya terpick up itu terpacking. Nah kadang itu 1-2 orang tuh beda gitu loh, kayak apa menangkapnya. Kalau dari Mas tadi ada tips nggak Mas kayak untuk meminimalisir lah komunikasi basic itu ke tim di bawah kita. Baik, terima kasih Mas Ade. Boleh saya respon, Pak Saiful? Iya, Ya, langsung silakan satu-satu. Sudah antri ada 10 penanya ya. Ya, Mas Habib, persis seperti yang saya waktu itu ketika di distribusi Jogja, saya tanya ke tim waktu itu, SLA ini gimana? Awal mula SLA itu apa? SLA itu apa, Mas? SLA itu apa itu? Service level agreement di Jogja seperti apa? Service level agreement itu apa? Jadi itu menurut saya Mas Habib menjadi sebuah tantangan kita, bagaimana kita ini menjelaskan hal-hal yang itu akan menjadi sebuah hal yang lumrah untuk dibicarakan di distribusi gitu. Nanti teman-teman di warehouse juga akan seperti OS itu apa? OS itu apa ya Mbak? Gitu. Anita. Jadi teman-teman, inilah peran penting teman-teman distribusi, teman-teman supervisor untuk menyampaikan. Kita akan harfiah atau kita akan familiar dengan kata-kata SLA, kita akan familiar dengan kata-kata delivery, kita akan familiar dengan kata-kata terpick up atau apa gitu Mas Habib. Jadi berarti dari situ Mas Habib bisa berkaca, oh ternyata aku belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang baik terhadap tim distribusi gitu. Karena saya juga mendapatkan masukan tuh dari Mas Njus. Njus tuh bilang gini, Mas makasih ya Mas, dulu saya goblok banget Mas, saya nggak peduli dengan apa itu stok, apa itu SLA, apa itu semuanya. Tapi ternyata ketika kita
eh, apa ya, kita care, kita jelaskan pelan-pelan, terus jelaskan ke shift-shift lain itu justru minat-minat mereka ini justru meningkat Mas Habib. Kayak misalkan buat dashboard, saya cuma bilang gini Mas Habib waktu itu, lu bisa nggak buat ini kayak gini nih, maksudku kita harian bisa tahu kos kita berapa, terus sebulan ini berapa, terus kita bisa backdate bulan ke belakang itu seperti apa gitu. Oh iya Mas, tak coba. Langsung dicoba Mas Habib. Langsung dicoba. Kemudian saya tambahin, ini kurang gini. Gitu. Nah, akhirnya kita terbantu. Jadi menurut saya bukan orang itu tidak mau belajar atau tidak paham, tapi kita yang kurang memahami gitu Mas. Itu kalau dari saya. Thank Saya belum you. Mantap Mas Ade. Intinya clarity lah ya. Instruksinya harus jelas, frekuensinya harus sama gitu ya. Sama kayak saya juga begitu Mas Ade mengalami itu. Tadi saya share background kan ya. Ini backgroundnya masih macam-macam juga nih. Ini yang komunikasi saya salah juga nih kayaknya Mas Ade. Kurang clarity kayaknya ya. Oke, thank you. Yang belum ganti pakai yang baru ya nanti biar ini bagus. Mbak Nita, lanjut pertanyaannya apa? Silahkan. Nanya sedikit ya, Mas Ade. Tadi kan kita sebagai supervisor tuh harus komunikasinya jelas terarah. Menurut Mas Ade, mungkin saya pribadi karena tidak ketemu antara leader yang satu dan leader yang lain, biasanya saya mendeliver ke leader. Menurut saya itu mungkin instruksinya sudah jelas dan leader sudah memahami. Tetapi terkadang yang terjadi di lapangan itu antara leader yang satu dengan leader yang lain tuh nggak match gitu. Mungkin di timnya Mas Ade sudah bagus ya komunikasinya. Gimana caranya supaya skill leader ini bisa apa yang kita harapkan kan kita pengennya leader juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di bawah nih, yang nggak harus sampai supervisor gitu Mas Adi. Gimana caranya biar antar leader ini bisa terjalin komunikasi yang clear seperti itu. Mungkin timnya Mas Adi sudah clear ya. Kalau di tim saya itu masih ada sedikit. Terkadang saya info ke leader ini belum tentu leader satunya itu sesuai apa yang saya katakan gitu, instruksikan gitu Mas Andi. Mungkin Ya, bisa terima dibantu. kasih pertanyaannya Mbak Nita. Kayaknya Siap. nanti sesi warehouse development di sana undang Mas Adi sebagai pemateri. Ya, boleh. Dijawab, dijawab dulu Mas Adi, silakan. Di invite all set boleh loh Pak. Ya. Oh iya siap, nanti jadwalkan ya. Roadshow. Mbak Nita, mungkin saya tidak menggurui karena di distribusi juga masih butuh banget banyak develop dari tim-tim leader. Cuman yang bisa saya berikan atau yang bisa saya kasih ke masukan ke Mbak Nita, mungkin dikasih tahu dulu Mbak, dari penjelasan Mbak Nita itu mereka mungkin salah satu leader kan Mbak? Ya, Atau karena kan misal saya cuman ketemu leader pagi, yang seharusnya itu informasi itu juga disampaikan ke leader kedua. Nah, terkadang itu informasinya itu kurang tepat kurang tepat sasaran lah istilahnya. Apa yang saya katakan di awal gitu Mas Adi. Berarti kan skill leader yang saya sampaikan, saya kirim informasi itu kurang menangkap sebenarnya apa sih maksud yang saya sampaikan gitu Mas. Nah, itu tadi butuhnya clarify Mbak Nita. Ketika Mbak Nita memberikan penjelasan, sudah clear belum instruksi saya gitu. Kalau belum clear, apa yang masih mengganjel itu apa gitu. Jadi karena kita juga keterbatasan diri ya Mbak, kita tidak mungkin bekerja selama 24 jam.
Kita harus informasi pagi, harus malam juga harus bisa clear gitu kan. Berarti di 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 saya itu saya japri leadernya masing-masing. Clear nggak instruksi saya? Kalau clear, bisa nggak dikerjakan? Kalau belum clear, saya jelaskan lagi sampai benar-benar jelas. Itu Mbak Mita. Oke Mas Ade, takutnya saya yang nggak jelas kasih instruksi gitu. Jadi leadernya itu nggak paham gitu. Makasih. Berarti kuncinya menurut Mas Adi itu memastikan ya, memastikan. Setelah diinformasikan, memastikan paham belum. Setelah paham, memastikan sudah jalan belum. Gitu. Kira-kira begitu ya poin-poinnya. Ini aja Mbak Ami itu sampai terpesona melihat penjelasan Mas Adi. Saking luar biasanya, gitu ya. Gitu. Oke, thank you. Ada lagi yang rasain, silakan Bang Alek. Silakan Bang Alek. Baik, izin semuanya. Ini materi peserta nomor 1 ini berat kali ya. Jadi beban selanjutnya ini di kami Bang Ade. Cuman selamat dulu lah. Saya pikir presentasinya sangat bagus ya. Untuk pertanyaannya Bang Ade, bagaimana sebaiknya sikap seorang supervisor ketika sebuah keputusan yang diambil ternyata tidak berhasil menyelesaikan sebuah masalah gitu. Artinya informasi kita sudah jelas, tim sudah menerima dengan jelas, tetapi ternyata keputusan yang kita buat itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah saat itu gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Alek. Pertanyaannya keren sekali. Ketika waktu itu pernah di distribusi Jogja, keputusan yang saya ambil tidak match atau ketika di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Terus bagaimana kita menanggapinya? Itu ketika kita ketika kan dulu di Jogja itu kita handle 3 gudang, Tajem, kemudian Babatan, kemudian satu lagi Cipuwatu. Itu ketika di Babatan kita diprotes warga, Bang Alek. Jadi penurunan jenisku dari armada Sidoarjo, karena kan gudangnya itu di sampingnya itu ruko orang. Jadi sempat ramai, sempat di stop. Kemudian tim telepon saya, kebetulan juga rumah saya dekat, saya samperin, terus ya di hari itu mungkin saya bilang ke pengguna di samping rukonya, di hari itu mungkin saya tetap akan membongkar semua. Karena kan gini Bang Alek, ternyata di lapangan itu ketika malam hari, terus kita nggak bisa ngecek ya, apakah ada musik yang terdengar, terus teriak-teriak, terus komunikasinya dari antar tim itu bersuaranya keras sekali gitu. Itu coba dihilangkan semua itu, kemudian versinya senyap. Itu gimana caranya? Ya kita pelan-pelan buka dari armada selok, terus kita alokasinya pelan-pelan, tidak ada suara, tidak bersih, dan itu berhasil Bang Alek. Dan maksud saya seperti ini. Mungkin ketika kita di lapangan, ketika kita instruksi tidak sesuai apa yang kondisi yang ada di lapangan. Nah, fungsi kita adalah menganalisis Bang Alek. Jadi ketika ada putusan yang tidak baik itu belum tentu kalau kita analisis ulang lagi belum tentu semuanya itu berjalan dengan ketika kita analisis itu belum tentu kebijakan kita itu buruk Bang Alek. Cuman yang menyelimuti saja yang buruk
Jadi kita perlu analisis ulang. Misalkan kita harus punya 3 gudang, satu gudang untuk ini, satu gudang untuk itu, satu gudang untuk A, B, C, D. Kemudian gudang babatan untuk penerimaan SDO, terus Sidoarjo, dan itu ternyata sebetulnya bisa jalan, cuman ternyata di balik semua itu ketika dianalisis, oh operator berisik, oh ada yang mainkan musik. Nah, ketika kita versi senyap, ternyata semua berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita menganalisis ulang apa keputusan kita yang salah, gitu. Dan kita datang di lapangan. Mantap kali. Bang Alek ada ditambahkan? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Kalau menurut Mas Hadi itu sebagai supervisor, Mas Hadi tadi sudah menjelasin pakai 5 ways, pakai fishbone ya, analisanya masalahnya dari apa. Setelah itu eksekusinya pakai PDCA. Nah, titiknya adalah di PDCA ya, plan, do, kemudian cek dan act. Nah, titiknya adalah dicek tadi tuh. Ternyata sudah di plan do, cek kok masih gagal, ya cek lagi. Terus kemudian acting lagi, cek lagi, act lagi gitu. Kira-kira penjelasan Mas Adi seperti itu ya. Oke, lanjut, masih banyak pertanyaan sampai 16 lagi nih. Mbak Devita silakan. Halo Mas Adi. Sebenarnya pertanyaan hampir sama kayak Bang Alek ya Pak. Jadi tapi sedikit saya ubah aja. Gimana Mas Ade sebagai SPV itu menangani teman-teman yang ada di bawahnya, misalnya banyak protes atau mungkin anti kritik gitu Mas. Nah itu kan kadang jadi problem ya, di kita jadi nggak selesai-selesai apa yang kita mau gitu, misalnya kayak gitu. Itu aja sih Mas Ade. Ya, makasih pertanyaannya. Tapi ini bukan panelis ya, ini Mas Ade sharing ilmunya. Bukan panelis probation ini. Silakan. Iya Pak. Itu pertanyaan Mbak Devita relate sekali Pak. Ketika saya awal masuk di, yaitu sebuah pembuktian Mbak Devita, kritik, terus kemudian ketika kita punya sesuatu yang, misalkan manajerial pengen ini RLN di Jogja, wah di bawah itu kan suaranya, wah. Tapi kita menyikapinya dengan tenang aja. Ya mau gimana? Ini kita harus memberikan sisi positifnya. Positifnya berarti perusahaan tuh berpikir ternyata mereka masih peduli dengan operasional. Mereka mau menghemat untuk agar kita bekerja di sini jangkanya lebih panjang, gitu. Jadi memang beberapa keputusan kita pasti ditolak Mbak Devita. Dan itu saya yakin cuma di Jogja ya, mungkin ada di set-set lain. Apalagi anak-anak baru kemudian kita mencoba memerintah gitu. Terus kemudian timbullah kritik-kritikan gitu. Sip. Makasih Mbak Devita, ada yang ditambahkan dulu? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi menurut Mas Hadi ya, supervisor itu role model ya. Kalau ada perubahan, kita jadi terdepan yang stay positif gitu ya. Lanjut Mas Hadi, silakan. Kayak kelas berat-berat ini pertanyaannya Mas Hadi. Enggak, Karena Pak. materi pertama berat, pertanyaannya berat. Silakan. Dengan aja Pak, kalau saya kebalikannya Mbak Devita Pak. Kan tadi orang yang sering protes nih. Nah, bagaimana kalau cara mengatasi tim kita yang tidak memberikan respect saat kita bicara. Jadi kita sudah clarify, paham enggak? Ya paham. Paham, tapi pas dieksekusi nggak paham. Miss, saya juga kayaknya sering gitu ya Pak, saya ikut Pak. Nah, mungkin itu Mas Ade, pertanyaannya simpel aja. Itu di chat dibinasakan loh. Mas Abdi. Bukan, dibina, tugas kita membina. Silakan Mas Hadi. Respect itu
dari mana ya Bang? Kalau saya mau bicara ya. Jadi kalau dari saya sendiri ketika menyomot orang atau rekrut orang, itu yang pertama saya lihat adalah sikap atau attitude dari orang tersebut terhadap kita, Bang Adit. Eh, Ketika orang tersebut itu sejalan atau dalam komunikasi dia itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti saya rekrut. Kalau sudah direkrut tapi tidak respect, itu menurut saya apa ya, tidak, ya ditunggu saja Bang Adit, apakah dia tetap bisa bertahan dengan kita atau kita yang justru kalah dengan dia. Makasih Bang Adit, Cukup? cukup Pak. Oke, kayaknya kalau ini bahasa santainya sering-sering diajak ngopi kali ya. Itu membangun kepercayaan dan komunikasi. Thank you. Ada lagi teman-teman? Raise hand, silakan. Langsung ke situ ya. Apa cukup pertanyaannya? Kalau dirasa cukup, saya next ke sesi berikutnya. Jadi teman-teman habis ini kita ke post test ya. Teman-teman bisa join di quiz. Bentar ya. Teman-teman bisa masuk ke situ ya. Ini nanti kalau ada kesalahan di tengah, mohon maaf ya, ini belum pernah ini buat ini. Baru pertama ini Mas Adi, mohon maaf. Iya Pak, saya gagal tadi Pak buat Pak Saiko linknya apa QR-nya di Zoom Di sedikit. Zoom. Boleh. Pak, ini saya nggak ikutan Pak. Gak perlu, dirimu sudah pegang kuncinya. Iya. Kata Mas Dilan Pak, ini bukan link phishing kan Pak? Itunya Pak, linknya. Bukan. 9, 11, -2 lah ya, saya sama Mas Ade. Satu lagi, Mas Ade, ini saya izin ini ya, pilih avatar dulu lama ini. Mas Geras. Udah tuh gerus itu kan? Iya, betul ya. Oke, udah mulai ya. Sinyal jelek banget ini. Nggak mulai Pak, di Udah sini Pak. muncul ya? Iya, Pak. Mungkin Pak pertanyaannya semuanya. Muncul Pak. Kami masih menunggu guru. Nggak muncul. Iya, Nggak nggak muncul, Pak. Nggak muncul. Nanti saya dituduh alasan jaringan lagi Pak. Padahal ini nggak muncul Pak. Apa?
Masih ke mute itu, Pak. Oh iya. Ada yang pernah pakai ini? Pak Dev, Kahut. Mbak Rita mungkin. Belum pernah. Oh iya. Masih nggak muncul nih di saya. Khawatir lama nunggunya. Oh, pakai linknya Mas Adi tadi? Yang di chat form dulu. Silahkan di-share Chrome di... atau yang di Kahoot, Pak? Oh, boleh ya. Coba. Baik, Pak, ya, sebentar lagi. Jadi jam meet-nya kita geser ya. Jam-jam kita sendiri. Ampun, Pak, yang Kahoot sudah berbayar. Saya cuma 2 jam tadi. Jadi Saya chat form ya. Oke, PR kita 1 video, gimana nampilin audio, yang ketiga caranya ini. Nanti tak kursus lagi. Oke, pakai chat form dulu silakan. sebentar ya, saya cari dulu. Saya taruh di ini ya, chat ya. Nah, teman-teman silahkan diisi ya. Nanti 3 menit selesai ya. Setelah itu nanti saya kasih link juga untuk presensi sama link evaluasi. Ada 3 ya, link post test, presensi, dan evaluasi. Silahkan.
Gimana? Susah-susah nggak? Kayaknya gampang ya Mas Adi. Kalau menyimak. Yang sudah selesai post test boleh raise hand nanti. Ada remedi nggak ini Pak? Termasuk trainernya remedi ngulangi 2 kali. Iya Bang Alek. Udah ya? Mantap. Bang Alek, Bang Yuda, Mas Mahbub. Mas Dilal. Mana Mas Dilal nih? Belum resen Mas Dilal. Oh, udah Pak. Oh, udah. Udah. Mbak Ami sudah juga? Masih 11. Mas Adit 2025, 2026 tetap terakhir aja Mas Adit. Cari salah satu dulu Pak, biar Oh, iya. nilainya nggak 100 Pak. Iya, biar ada growth gitu ya nanti ya. Tinggal Pak Ari nih sepertinya. Oh, belum. Sudah Pak, sudah Pak. Oh, sudah. Oh, lupa resen. Mas Maman. Udah ya? Berarti udah semua ya. Lanjut ke itu link presensi, kemudian evaluasi untuk trainer. Sekarang setelah Mas Adi ngasih soal-soal ujian, sekarang giliran teman-teman kasih penilaian buat Mas Adi. Balik ya. Ya, selamat sore Mbak Caca, udah join Mbak Caca. Selamat sore, sudah Pak Syaiku. Selamat sore Mbak Iya. Caca. Makasih waktunya. Ya, nggak apa-apa Pak.
Tadi itu saya gagal ya bikin kuis. Bantuin sharing, Mbak. Kayaknya Boleh, kurang boleh. kurang berasa gitu, gak ada itunya. Oke, oke, boleh. Ini saya share screen sekarang, bolehkah atau? Boleh, sekarang Boleh ya? boleh. Ya. Ya, oke. Mohon ditunggu ya. Jadi teman-teman tadi sudah ngisi jobom, sekarang kita akan di kuis ya. Biar seru nih. Kayaknya perlu ada training bikin kuisis dan Kahoot. Boleh, boleh, Pak. Ini sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya. Ya. Oke. Sip. Silahkan bisa di-scan, teman-teman. Nanti jumlahnya 14, Mbak Caca. Oke, oke. Ini masih 9. Dua lagi, teman-teman yang belum. Siapa? Dua lagi? Ya, bisa di start. 14 ya. Oke. Sip. Soundnya emang nggak keluar ya Mbak Caca ya? Oke. Mas Bang Yuda, Mbak Ami. Wih, prestasi Bang Adit. AM itu siapa AM? Pak Ari Mariano mungkin, Pak. Oh. Sinyalnya bagus Pak di atas. Oh. Di sini ada uang kita nggak membahas ya cuma buat
Mas Ade, aku bener semua siomay ya Mas. Cilok aja Mbak Dip. Nggak ada nih bakwan kari sama siomay. Wih, ternyata Pak Bakwan AM, Kawi. Pak AM. Sip, selamat Pak Ari. Kemudian tadi siapa yang skor 2? Mas Adit ya? Saya lupa kalau Mas Adit itu. Sama yang ketiga Bang Yuda. Baru saya mau bilang Pak, saya nggak disebut Pak. Siap, oke itu ya. Mbak Caca, makasih. Paling nanti minta waktunya buat ini. How to quizzes gitu next time ya. Oke, kembali kasih Pak Sami-Sami. Ya. Keren banget, semangat untuk teman-teman. Ya. Sip, makasih. Jadi itu teman-teman semua. Tadi untuk presensi udah ya? Udah semua? Biar nggak kelewat. Kemudian ini evaluasi. Evaluasi pemateri sudah juga. Oke, thank you. Kalau gitu untuk sesi pertama Supply Chain Development 2026 saya cukupkan hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Kemudian Mbak Caca juga bisa join di sini. Kita akan next-nya ke urutan kedua, dipersiapkan kembali jauh lebih baik lagi sehingga kita nanti bisa dapat insight yang luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sorry belum foto tadi. Balik. Siapa yang